mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan materi kelas ya. Pekan kemarin kita sudah bahas terkait dengan indeks B100 ya. B100 ini isinya adalah worksheet. Worksheet itu kertas kerja dari akun-akun yang sudah kita petakan ya. Apakah dia termasuk akun yang akan kita periksa berdasarkan tingkat materialitasnya, baik performan materialitinya gitu ya, atau spesifik materialitinya gitu ya, yang sudah kita pilih ya. Nanti dia akan muncul otomatis ke worksheet ini akun-akun yang sudah kita pilih gitu ya. Nah, dari akun-akun tersebut nanti akan kita lakukan prosedur audit ya, dengan pilihan-pilihan prosedur audit yang sudah kita tetapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke indeks B210. Nah, indeks B210 ini membahas tentang estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi. Apa itu estimasi akuntansi? Estimasi akuntansi itu adalah pengukuran dalam akuntansi yang memerlukan perkiraan ya. Perkiraan atau estimasi dalam melakukan penilaian pengukuran tersebut. Berapa nilainya itu kita menggunakan estimasi. Jadi dalam akuntansi ada estimasi angka-angka yang harus kita estimasi. Nah, dalam audit kita harus melakukan pengujian atas angka estimasi yang sudah dibuat oleh klien. Nah, di sini estimasi akuntansi ini mengacu pada standar audit 540, yaitu audit atas estimasi akuntansi ya, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar serta pengungkapan yang bersangkutan. Nah, dalam akuntansi, dalam penyusunan laporan keuangan, ada beberapa akun yang memerlukan estimasi ya. Memerlukan estimasi. Contohnya ya, contoh dalam konteks properti investasi. Nah, properti investasi ini memerlukan estimasi untuk mengukur berapa nilai wajarnya. Jadi pada akhir periode kita melakukan penilaian ya atas nilai wajar dari properti investasi. Properti investasi itu adalah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, tapi aset tetap tersebut itu disewakan gitu ya. Nah, contoh dia punya gedung gitu ya, gedungnya disewakan. Maka yang tadinya dia kategori aset tetap, dia akan berpindah gitu ya, klasifikasi dari aset tetap menjadi aset investasi. Kenapa? Karena aset tetap tersebut disewakan. Itu masuk kategori properti investasi, dan kebijakan akuntansinya berbeda gitu ya. Kalau aset tetap itu kita melakukan penyusutan atas aset tetap gitu ya, dan sedangkan dalam properti investasi kita melakukan penilaian atas nilai wajarnya, berapa akhir periode nilai wajarnya. Nah, pengukuran nilai wajarnya berapa itu menggunakan pendekatan estimasi. Nah, siapa yang melakukan penilaian? Bisa menggunakan apresial. Itu bisa tenaga ahlinya bisa apresial, bisa internal gitu ya, penilai independen menggunakan metode-metode tertentu, harga pasarnya berapa, nilai valuasinya berapa gitu ya, nilai likuidasinya berapa gitu ya, berapa nilai pasarnya, berapa nilai wajarnya gitu ya. Nanti kita hitung gitu ya. Kemudian apakah ada selisih? Contoh tahun lalu nilainya 100, nilai ini sekarang nilai wajarnya tinggal 80, maka ada penurunan nilai sebesar 20 gitu ya. Nah, itu bagian dari estimasi akuntansi. Kemudian yang kedua, siapa yang melakukan penilaian atas properti investasi ini? Biasanya apresial. Nah, kontaknya adalah KJPP. Maka kita lakukan assessment gitu ya, penilaian atas perhitungan nilai wajar yang dibuat oleh apresial
oleh KJPP. Asumsi-asumsi apa yang digunakan dalam melakukan penilaian tersebut? Contoh ya, suku bunga obligasi pemerintah. Ini ditentukan 8%, inflasi, country risk, gitu ya, pertumbuhan atas kenaikan pendapat atas sewa properti investasi berapa, dan seterusnya. Ini bagian dari asumsi-asumsi yang dipakai untuk menghitung nilai wajar dari properti investasi. Kemudian akun yang kedua adalah akun estimasi manajemen atas kewajiban imbalan kerja. Nah, kewajiban imbalan pasca kerja itu adalah kewajiban atas imbalan yang akan diterima oleh pekerja di masa yang akan datang ketika karyawan sudah pensiun. Itu kita estimasi berapa yang akan diterima oleh karyawan tersebut, kemudian itu kita accrue, itu bebannya kita accrue, walaupun nanti kita keluarkan uangnya nanti ketika dia pensiun, tapi kita sudah melakukan accrual gitu ya, atas kewajiban tersebut pada tahun berjalan gitu ya. Nah, itu juga menggunakan estimasi. Berapa sih nilainya? Diestimasi. Siapa yang melakukan estimasi? Tenaga ahli yang namanya aktuaris. Menggunakan pendekatan-pendekatan metode-metode perhitungan aktuaris seperti metode projected unit credit ya, menggunakan asumsi-asumsi berapa kenaikan gaji per tahunnya gitu ya, berapa suku bunga obligasi pemerintahnya, berapa usia pensiunnya, berapa tingkat kematiannya, yaitu di asumsi-asumsi aktuaris yang digunakan untuk menghitung gitu ya. Dan kita melakukan challenge gitu ya, apakah perhitungannya sudah wajar gitu ya atau belum. Kemudian ada juga impairment piutang usaha. Jadi kita juga melakukan impairment atas piutang usaha. Nanti kita kumpulkan informasi terkait dengan piutang usaha klien nih, piutang usahanya. Apakah piutang usaha yang dimiliki oleh klien ini ada yang mengalami penurunan nilai. Mengalami penurunan nilai itu adalah ketika jadwalnya jadwalnya 1 bulan gitu ya. Kemudian setelah 1 bulan dia nggak bayar. Begitu seterusnya gitu sampai pada waktu yang sampai dikatakan dia tidak tertagih gitu ya. Impairment-nya itu harus kita ukur gitu ya. Siapa yang melakukan pengukuran? Biasanya manajemen internal sendiri gitu ya, menggunakan pendekatan sesuai dengan standar gitu ya. Apakah nanti dia menggunakan pendekatan individual gitu ya, atau menggunakan pendekatan kolektif. Nah, itu kita challenge gitu ya. Apakah cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN-nya itu sudah wajar kecukupannya. Nah, ini bagian dari akun-akun yang memerlukan estimasi. Dan ada beberapa akun lainnya gitu. Contoh, aset tetap kalau dia melakukan namanya revaluasi, itu juga menggunakan estimasi gitu ya, berapa nilai wajar dari dari aset tetap pada tahun berjalan, berapa nilai wajarnya. Jadi akun-akun yang memerlukan estimasi itu harus dilakukan pemeriksaan gitu ya, dilakukan penilaian oleh seorang auditor apakah estimasi yang dibuat itu sudah wajar atau belum. Nanti silakan teman-teman melakukan penyesuaian atas sesuai dengan soal ya, akun mana saja yang memerlukan estimasi dalam soal. Oke. Setelah itu nanti kita simpulkan gitu ya, apakah estimasi akuntansi yang dibuat itu sudah cukup memadai atau belum gitu. Ini biasanya auditor tuh akan lama tuh di sini gitu, estimasi akuntansi ini. Terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memang estimasi akuntansinya signifikan ya. Oke. Itu mungkin untuk estimasi akuntansi.